Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabar teman-teman semua? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan Ustadz Adnan. Insya Allah hari ini kita akan berkisah bersama, mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat dengan Ustadz Adnan? Pastinya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan bersama, kita simak bersama kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah pada saat itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dinamakan dengan tahun kesedihan bagi Rasulullah? Ya, karena pada tahun itu Rasulullah kehilangan dua sosok pelindung, dua sosok yang selalu mendukung perjuangan Rasulullah di dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah meninggal dunia atau wafat di tahun tersebut. Rasulullah begitu kehilangan yang sangat bersedih. Kehilangan dua orang yang selalu mendukung dan melindungi Rasulullah Muhammad dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur hati dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diutuslah malaikat Jibril dengan membawa kendaraan dari surga, buraq. Seperti kuda ada sayapnya, berwarna putih bersih mengkilap dengan kecepatan secepat kilat, secepat pandangan mata. Saat itu Rasulullah sedang berzikir di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa, wahai malaikat Jibril, engkau datang kepada hamba? Ya Rasulullah, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajakmu melakukan perjalanan yang istimewa. Perjalanan apa, wahai malaikat Jibril? Perjalanan ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh. Subhanallah. Namun sebelumnya, marilah kita melakukan persiapan dulu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Apa itu? Ya, Rasulullah kembali dibelah dadanya, diambil penyakit yang masih tersisa, dibersihkan semua penyakit hati, dikuatkan iman dan Islamnya, sehingga iman dan Islamnya begitu kokoh melekat di dalam hati. Setelah dilaksanakan pembersihan dengan air Zam-Zam,
di hati Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan malaikat Jibril bersiap untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Silakan Rasulullah, naiklah kepada buruk ini. Kendaraan yang begitu indah, kuda bersayap berwarna putih, kendaraan dari surga. Teman-teman ingin masuk surga? Mari kita tunaikan ibadah kita, sholat 5 waktu kita, membaca Al-Quran kita. Insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah naik kepada buruk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Secepat kilat Rasulullah telah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Subhanallah. Dalam hitungan detik dari kota Mekah menuju negeri Palestina yang berjarak ribuan kilometer. Subhanallah. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah dipersilakan untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah di Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi juga, masjid Palestina yang kita rindukan bersama. Allahu Akbar. Rasulullah melaksanakan sholat begitu khusyuk di masjid yang begitu indah. Selesai sholat, kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan. Kita akan kemana lagi? Kita akan kemana lagi, wahai malaikat Jibril? Kita akan melanjutkan perjalanan kita sampai ke langit 7, Sidratil Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi melanjutkan perjalanannya. Dalam hitungan detik, sudah sampai langit pertama. Hitungan detik yang kedua, langit yang kedua. Langit ketiga. Langit keempat. Langit kelima. Langit yang keenam. Dan sampai di langit yang ke-7. Di langit yang pertama sampai dengan langit yang ke-6, Rasulullah kemudian diperlihatkan gambaran kenikmatan surga, keindahan surga, kenyamanan surga untuk orang-orang yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan gambaran kesedihan, ketidaknyamanan, kesengsaraan dari neraka untuk orang-orang yang berani melawan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di langit yang ke-7, teman-teman, Rasulullah kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya diberikan oleh-oleh yang begitu istimewa. Teman-teman tahu apa itu oleh-olehnya? Ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah oleh-oleh yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada umatnya, kepada kita semua. Pada awalnya Allah memberikan 50 sholat, tapi kemudian dengan berkonsultasi kepada Nabi Musa, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan 5 waktu sholat saja, dan kemudian diteruskan kepada kita semua umatnya untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat dan tidak kurang. Begitu teman-teman. Setelah itu Rasulullah kembali ke Masjidil Haram, dan pada saat itu belum juga sampai waktu subuh. Artinya Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan ke Sidratul Muntaha, tidak sampai 1 malam.
Subhanallah, Maha Suci Allah yang memberikan kesempatan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Pada intinya, marilah kita melaksanakan oleh-oleh yang begitu istimewa itu, ya, salat 5 waktu, sehingga insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.